Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya gua bikin PC lagi untuk dijual ke kalian. Jadi ini adalah konten Gaptek X COC Komputer di mana gua dan juga COC Komputer itu bekerja sama, berkolaborasi untuk jualan PC tentunya, dan semua spesifikasinya itu dikonfig oleh Gaptek.id. Mulai dari susunan untuk komponen-komponennya, lalu juga tuning khusus yang dilakuin oleh Gaptek.id. Tentunya untuk rakitan PC seperti ini semuanya itu terserah gua ya, palingan sisa-sisanya cek aja untuk bagian stoknya itu cukup banyak atau enggak di COC Komputer, apakah bisa gua produksi massal atau enggak dan lain sebagainya. Gue juga mau ngucapin terima kasih dan juga sekaligus minta maaf untuk PC Gaptek X COC Komputer yang pertama kemarin. Penjualannya lumayan banyak, ternyata dalam 1 bulan itu bisa, pokoknya itu lumayan banyak dah. Jadi gue sangat-sangat terima kasih buat kalian yang udah beli untuk nge-support Gaptek, sehingga ya kalian bisa dapat PC pre-build yang spek dan juga tuningnya cukup oke. Tapi gue juga pengen minta maaf karena untuk beberapa PC itu memang hasil tuningnya ternyata ada beberapa yang nggak stabil. Contohnya kayak BCLK-OC-nya itu nggak stabil, jadi kadang-kadang jadi nggak mau booting, atau undervolting GPU-nya yang terlalu rendah. Ini disebabkan memang karena BCLK-OC sebetulnya terlalu riskan untuk OC harian. Jadi ada beberapa batch prosesor yang memang binningnya agak kurang, dan akhirnya ya mau nggak mau cuma dilepas power limitnya aja atau GPU-nya jalan default aja. Karena ya udah ganti batch mungkin, jadi binningannya agak kurang. 3060 Ti-nya juga kemarin rada-rada kesini-sini binningannya ada yang kurang oke gitu lah. Jadi gue akan coba kasih solusinya ke COC Komputer dan semoga masalahnya udah terselesaikan untuk yang kena aja. Tapi kalau misalkan kalian mau gampang sih sebenarnya tinggal reset aja BIOS-nya, nyalain XMP profile, kelar, itu PC sebenarnya nggak kenapa-napa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang ada di sebelah gua ini PC-nya budgetnya itu lebih murah daripada yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kayaknya berapa ya? Sekitar 17 apa ya? Gue juga lupa, bentar ya. Berapa kemarin gue jual PC harganya? Oh, sekarang udah di 15.499.000 untuk yang versi pertama tadi. Itu pakai 124F di BCLK-OC, habis itu pakai 3060 Ti. Yang ada di sebelah gue ini harganya itu berapa ya? Gue juga lupa. Harganya ini lebih murah, Rp12.999.000. Nah, dengan Rp12.999.000, spesifikasi apa aja sih yang bakalan kalian dapetin? Nah, seperti biasa nih, disclaimer dulu di awal bahwa spesifikasi komponen yang gue gunakan di sini tentunya semuanya beralasan. Semisal, oh mending komponen ininya tuh pakai yang ini aja bang, seharusnya bang. Ya, mungkin gue akan ada setujunya juga, nanti bakalan gue jelasin. Tapi ada faktor lah, ada banyak faktor. Itu juga kenapa gue ngebikin PC ini cukup panjang dari yang versi pertama untuk Gaptek X COC. Karena permasalahan stok, ya kan, abis itu ya macam-macam lah. Urusan-urusan pertokoan dan stok toko dan juga distributor yang gue juga sebetulnya kurang begitu ngerti. Jadi kita mulai aja untuk spesifikasinya, sekaligus gue jelasin juga ya alasan-alasannya. Di sini untuk CPU gue menggunakan Intel Core i5 13400F. Sebelumnya gue menggunakan Intel Core i5 12400F. Sekarang gue menggunakan 13400F dikarenakan untuk beberapa Core i5 12400F itu memang batch-nya untuk BCLK-nya udah banyak yang kurang. Jujur aja, udah banyak yang kurang. Jadi 134F gue pilih di sini langsung karena kalian udah bisa mendapatkan multicore yang cukup kencang tanpa perlu melakukan overclocking. Dan untuk tuning CPU-nya nanti power limitnya bakalan gue lepas. Nah, untuk pemilihan motherboard di sini gue akan concern ke bagian I/O. Jadi Wi-Fi di sini benar-benar penting menurut gue. Maka dari itu untuk motherboard yang gue pilih di sini adalah dari Asus, yaitu B760MA Prime D4. Iya, ini masih menggunakan DDR4, tapi secara I/O ini udah cukup lengkap. Lalu ada Wi-Fi, ini jadi kalian nggak perlu beli lagi. Dan harga motherboardnya masih sangat-sangat make sense. Ditambah lagi juga untuk bagian VRM-nya, ini sebenarnya VRM-nya udah cukup capable. Semisal kalian mau menggunakan Core i5 13500 atau mungkin Core i7 13700, itu sebetulnya masih oke-oke aja. Dan power limitnya itu masih bisa mencapai angka 253 watt. Jadi santai-santai aja sebenarnya untuk urusan itu. Untuk memori di sini gue masih pakai Acer Knox Gaming DDR4. Kapasitasnya 16 GB dual channel dengan rating 3200 MHz. Kalian juga bisa beli PC ini untuk varian memori yang versi 32 GB-nya.
Dengan catatan untuk yang memori 32 GB itu gue hanya menjalankan XMP profile alias memorinya nggak gue tweak sama sekali. Untuk yang 16 GB memorinya akan gue tweak menjadi 3600 MHz CL18. Lalu untuk GPU nih, karena RX 6000 series harganya udah pada turun dan kayaknya make sense kalau misalkan gue menggunakan AMD Radeon RX 6600. Di sini gue pilih dari ASRock Challenger karena untuk di kelasnya ini sebetulnya nggak perlu yang versi paling atas-atas banget. Cari yang murah aja dan brand yang juga cukup bagus, salah satunya adalah ASRock. Jadi gua pilih si RX 6600 ini karena menurut gua PC ini jadinya bakalan cocok juga buat kalian yang pingin main game, nggak peduli dengan ray tracingan, masih bisa manfaatin FSR dan kemampuan encodingnya juga untuk H264, H265 apalagi di RDNA 2 ini udah cukup bagus. Dan untuk GPU di sini gua nggak tweak sama sekali, jadi by default aja semuanya karena ini Radeon. Gue takutnya drivernya nanti malah jadi kenapa-kenapa. NVMe SSD di sini gue pilih dari Corsair, yaitu adalah MP600 Core XT dengan kapasitas 1 TB. Ini adalah NVMe PCIe Gen 4, tapi memang ini adalah NVMe PCIe Gen 4 yang entry. Sebenarnya nggak entry-entry banget, sequential speed udah bisa mencapai 5 GB per second, tapi untuk chipnya itu masih QLC. Sebenarnya untuk yang QLC itu udah banyak juga yang lebih murah, gue tahu. Tapi di sini gue ingin memastikan bahwa klaim garansinya itu cukup gampang. Karena Corsair dan juga DTG itu untuk klaim garansi akan sangat-sangat mudah gitu. Ditambah garansinya juga panjang di 5 tahun untuk si Core XT ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerakit sendiri, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak dapat tuningan langsung untuk Sevan BIOS-nya itu di dalam paket penjualannya. Bedanya itu aja sih. Jadi kalau kalian mau tiru spesifikasinya juga sebetulnya nggak masalah. Lalu untuk selanjutnya itu adalah cooling. Cooling yang gue pakai ini dari Deepcool, yaitu adalah Deepcool AK400. Gue pilih menggunakan air cooling aja karena gue menargetkan marketnya itu untuk orang-orang awam sebetulnya yang nggak pengen tweak lagi, pengen tinggal nyalain, jebret, main gitu ya. Dan minim perawatan, karena kalau misalkan pakai all-in-one water cooling, mungkin kalau misalkan garansinya udah habis, dalam 2 tahun atau 3 tahun, nanti pumpnya mulai melemah, atau radiatornya udah mulai jelek, kalian perlu beli lagi. Tapi kalau misalkan pakai air cooling, udah debunya udah pada numpuk-numpuk, tinggal bersihin aja, kelar, selesai gitu. Lalu untuk casing, gue pakai Montech, karena harganya 600 ribuan, dan kalian udah mendapatkan semua fan ini, yang RGB-RGB-an. Kalau nggak suka RGB-RGB-an ya, kalian bisa matiin. Sorry nih gue takut salah pencet, ntar tombol reset yang kepencet. Jadi anti RGB club kayak gini jauh lebih stealth kan kelihatannya ketimbang RGB-RGB-an semua tadi. Memang ini RGB-nya nggak bisa di-sync karena dia pakai Molex ya untuk powernya. Jadi by default LED-nya udah nyala gitu aja. Jadi gue merekomendasikan untuk stealth mode seperti ini ya, lebih keren gitu kayaknya kelihatannya. Jadi udah dapat semua 6 fan-nya dan udah tempered glass juga. Harga cuma 600 ribu casingnya BTW, makanya gue pilih casing yang satu ini. Kekurangan dari casing ini sebetulnya menurut gue cuma satu ya. Bagian depannya itu yang ngelekuk-ngelekuk itu secara build quality memang nggak terlalu tebel, jadi jangan terlalu ditekan bagian depannya karena bisa-bisa nanti dia penyok, karena memang by default udah penyok-penyok gitu. Lalu untuk power supply, gue masih menggunakan Enermax Marble Bronze. Ini adalah power supply revisi kedua yang gue pilih setelah sebelumnya Gaptek XCOC itu pakai Cooler Master MWE, tapi Cooler Master MWE untuk versi 750-nya itu stoknya udah sangat-sangat sedikit dan ada info bahwa MWE itu akan segera di-discontinue memang. Maka dari itu alternatifnya ialah Marble Bronze. Karena udah sama-sama 80 plus bronze dari Enermax pula, Japanese capacitor, dan untuk kabelnya semua udah flat termasuk kabel 24 pinnya. Jadi menurut gua ini konfigurasi yang udah cukup tepat. Nggak ada yang pakai brand asal-asalan di sini, semuanya masih pakai dari brand yang ternama. Montech juga termasuk ternama sih sebetulnya, meskipun ini casingnya memang yang kelas murah. Tapi untuk casing paling nggak masalah lah pakai yang murah. Cuma dalamnya semua isinya dari brand yang bagus-bagus. Kelebihan dan kekurangannya apa secara performance, gue nanti bakalan kasih tahu di bagian benchmark. Gue bakalan kasih tahu dulu untuk tuning yang gue lakuin. Tadi gue udah jelasin bahwa CPU-nya power limit itu bakalan gue lepas. Jadi kalian bakalan mendapatkan power limit maksimum di angka 100 watt. Karena memang sebetulnya CPU-nya sendiri punya limit, punya batasan untuk 13400F. Jadi kalian bisa mendapatkan
multicore yang lebih kenceng seenggaknya ketimbang kalian jalanin 13400F default. Yang gue nyalahin di BIOS itu ialah multicore enhancement atau Asus Enhancement 3.0, itu gue enable. Lalu untuk power limit 1 dan power limit 2-nya gue set di maksimum, yaitu 253 watt. Tenang aja, PC-nya nggak bakalan jadi sobat PLN di 253 watt karena 13400F memang mentoknya itu untuk turbo di sekitar 100 watt aja. Jadi turbonya nggak berhenti ketika CPU-nya punya load all core, alias clock speed-nya bakalan jauh lebih tinggi. Lalu untuk memori, ini kan yang kalian dapetin memorinya 3200 MHz untuk versi 16 GB, tapi tenang aja, memorinya akan gue overclock ke 3600 MHz CL18 dengan voltase memori di 1,4 volt. Kenapa gue di sini ngasihnya 1,4 volt? Karena di sini gue pengen ngasih headroom untuk voltasenya. Kalau misalkan 1,35 volt mungkin bisa aja, tapi gue takutnya nggak semua PC-nya bisa berjalan dengan normal dan stabil apabila menggunakan 1,35 volt. Ingat, overclocking itu kadang gaca-gacaan juga. Semua preset yang udah gua tuning itu BIOS-nya bakalan gua save. Jadi ketika kalian update BIOS atau mungkin BIOS-nya ke reset, itu kalian bisa load lagi profilnya, kalian cek aja di dalam BIOS. Nanti ada profile yang namanya itu Gaptek XCOC. Kalian tinggal load aja di situ, lalu save dan booting lagi, dan kalian bisa menjalankan PC dengan normal. Apabila ada kendala-kendala seperti crash, kalian bisa lapor ke COC, bisa juga DM ke gaptek.id, atau kalian kalau misalkan memang udah mentok banget, kalian bisa jalanin default aja sebetulnya. Ya, tapi kita lihat dulu aja performance dari PC ini seperti apa. Oke, gua akan mulai dari temperatur terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah CPU temperatur, dan semua pengujiannya itu gua menggunakan tempered glass. Jadi casingnya ditutup. Ambience temperatur gue itu ada di sekitar 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Ini untuk CPU temperaturnya nggak sampai 70 derajat Celcius. Jadi cuma ada di 60-an tipis aja. 60 sampai dengan 62 derajat Celcius pada pengujian gue ini. Kalau kalian lihat chart yang ada di bawah, itu CPU package powernya juga udah mentok ya. Udah berada di sekitar 90-an watt. Ini dikarenakan Core i5 13400F memang powernya mentok di segitu. Meskipun kita lepas power limitnya. Jadi CPU temperatur dan juga power yang dikeluarkan itu udah sangat-sangat bagus di PC ini. Lalu bagaimana dengan GPU-nya? Saat gue menjalankan 3D Mark Firestrike Ultra Looping untuk melakukan stress test, di sini untuk GPU temperaturnya hanya ada di sekitar 50-an derajat aja, nggak sampai ke 60 derajat. Yang sampai ke 60 derajat Celcius itu ialah GPU hotspot temperatur. Dimana GPU hotspot temperatur ini biasanya tembus di atas 80 derajat. Jadi by default sebetulnya RX 6600 polos itu memang udah sangat-sangat adem. Karena power dari RX 6600 sendiri tanpa di undervolt pun sebetulnya udah cukup irit. Ada di sekitar 100 watt aja untuk GPU power draw-nya. Kemampuan CPU jika dibandingkan dengan PC COC yang sebelumnya yang menggunakan Core i5 12400F dengan BCLK-OC, ini kurang lebih multicore-nya sedikit lebih tinggi, tapi bedanya tipis banget di 200 poin aja. Sementara untuk single core-nya ini masih kalah ya dengan 12400F yang BCLK-nya di OC ke 4,8 GHz. Tentu ya, karena 13400F clock speed maksimumnya itu ada di 4,5 GHz. Jadi untuk mencapai angka 1770 tentu belum nyampe. Tapi kalau misalkan 12400F-nya itu default, bedanya jauh banget dengan Core i5 13400F ini. Lalu untuk kemampuan GPU-nya, apabila diukur lewat benchmark sintetik seperti 3D Mark Firestrike Ultra misalnya, RX 6600 jika dibandingin dengan 3060 Ti, yang dimana itu adalah PC Gaptek XCOC sebelumnya, memang selisihnya itu hampir 2000 poin, tapi wajar ya, karena RX 6600 memang bukan head to head atau bukan pesaing utama dari RTX 3060 Ti. Lalu untuk kemampuan ray tracingnya juga kurang lebih seperti itu, selisihnya cukup jauh, jadi gua menyarankan apabila kalian pingin main game dengan PC yang satu ini, apabila kalian udah beli, gua rasa sih sebaiknya ray tracing itu dimatiin aja. Kalaupun pakai ray tracing, ya presetnya jangan terlalu yang mentok kanan. Buat editing di Adobe Premiere tentu masih bisa dan masih cukup kenceng sebetulnya, tapi tentu nggak sekencang apabila kalian menggunakan GeForce RTX. Tapi seenggaknya masih bisa lah. Lalu untuk DaVinci Resolve juga di sini gue nggak mengalami masalah apapun dengan encoder milik AMD. Di sini gue bisa ekspor dalam waktu 2 menit 22 detik. Ini bahkan angka ekspor yang lebih cepat loh daripada Nvidia Nvenc. Karena RTX 3060 Ti aja itu beres dalam waktu 4 menit 22 detik di sini, sementara untuk PC yang satu ini beres dalam waktu sekitar 2 menit 22 detik aja.
Jadi tergantung dari software apa juga yang kalian pakai ya. Lalu untuk game kompetitif seperti Valorant, apabila kalian udah punya monitor dengan refresh rate yang tinggi, mungkin 165 Hz atau 240 Hz, ini udah bisa. Rata-rata FPS yang didapetin udah di 322 dan 1% minimumnya ada di 150. Jadi idealnya sebetulnya memang ada di rating 144 Hz atau 165 Hz. Untuk game AAA di sini gue coba kasih preset yang memang disesuaikan dengan PC ini ya. Idealnya kalian bermain dengan setting seperti apa. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini gue ngerasa kalau Cyberpunk 2077 masih cukup ideal apabila kalian menggunakan preset ultra, tapi kalian nggak menggunakan ray tracing. Lalu game selanjutnya seperti Death Stranding, itu kalian masih bisa dapetin FPS yang sangat tinggi dengan preset very high di sini. Kalian bisa dapetin rata-rata 123 dan itu udah kenceng banget, 1% minimumnya ada di 97. Game seperti Far Cry 6, kalian masih bisa menggunakan ray tracing di sini bahkan dengan preset ultra, dan kalian di sini bisa memanfaatkan FSR ultra quality-nya ya apabila kalian pingin FPS-nya tinggi seperti ini. Jadi rata-rata FPS-nya udah bisa dapat di 91, sementara untuk 1% minimumnya ada di 34. Untuk Hogwarts Legacy juga gue merekomendasikan kalian untuk menggunakan preset high aja tanpa menggunakan ray tracing di game ini. Rata-rata FPS yang bisa didapetin itu bisa mencapai angka 92 dan ini masih resolusi native loh ya, belum menggunakan FSR. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn di sini gue bisa dapetin rata-rata di 121 FPS dengan 1% minimum di 89. Di sini preset yang gue pakai Ultimate Quality dan gue menggunakan FSR Quality juga. The Last of Us di sini gue masih bisa mendapatkan rata-rata 82,5 FPS dengan 1% low frame rate di 47,1 FPS dan di sini gue udah menggunakan FSR 2 quality. Preset yang gue pakai di sini high ya, jadi belum sampai ke rata kanan banget karena gue ngincer frame rate yang memang bisa ideal untuk kalian. Jadi kalian ada gambaran lah seenggaknya kalau pakai PC ini setting yang bisa kalian pakai di setiap game itu kurang lebih setting seperti apa. Dan terakhir itu adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue menggunakan preset ultra di sini karena masih bisa dapat rata-rata di 54 FPS. Dan di sini gue nggak menggunakan upscaling sama sekali untuk Shadow of the Tomb Raider. Kecepatan SSD-nya di sini untuk read ada di angka 5,1 sampai dengan 5,2 GB per second, sementara write-nya ada di sekitar 3,8 GB per second. Yang menarik meskipun ini adalah chip QLC, tapi random 4K-nya itu udah mencapai angka 185 Mbps untuk bagian write-nya. Dan bahkan random 4K untuk Ki 32T1 itu udah sampai ke angka 700 dan juga 468 MB per second. Kekurangan dari QLC ini sebetulnya apabila kalian nggak menggunakan heatsink di motherboardnya, dia speed write-nya itu memang bisa bakalan jatuh. Tapi untungnya di motherboard si Asus B760MA Prime ini, kalian udah mendapatkan heatsink, jadi untuk temperatur SSD-nya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Saat gue menjalankan AutoDisk Benchmark itu untuk maksimum temperaturnya aja ada di angka 37 derajat Celcius. Jadi udah cukup adem untuk ukuran NVMe PCIe Gen 4. Adem banget malah. Oke, kurang lebih segitu ya untuk PC GAPTEK X COC yang versi Intel. Kenapa gue bilang versi Intel? Karena setelah video ini dalam waktu dekat bakalan gue rilis yang versi AMD-nya. Itu juga nggak kalah menarik karena secara harga nggak berbeda jauh dari ini, tapi udah punya platform DDR5 dengan GPU yang lebih baru juga. Apakah itu bakalan lebih menarik atau kalian justru malah pilih tim Intel aja? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai PC GAPTEK X COC ini. Untuk link pembeliannya, gue akan taruh langsung di kolom deskripsi. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, langsung aja sikat link di bawah. Gue Supki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.